Tapi kalau ikhlas itu adalah ya sangat manusiawi. Pada saat kita ini kotor, ayo kita bersihkan. Tazkiyatun nafas, mengarah pada apa. Tapi memang manusia itu punya potensi itu. Kan kata di dalam psikologi agama tadi yang panjenengan bilang, manusia itu ada God spot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah yang berbahagia, selamat sore. Kembali dengan kita obrolan Islam inspiratif. Dengan tagline bersama temukan Islam inspiratif. Tentunya dengan narasumber kita pada kesempatan kali ini, beliau adalah Bunda Nung Asmaya MAG. Beliau merupakan salah satu dosen Fakultas Dakwah UIN Saizu Purwokerto. Yang kebetulan, kita di hari ini, Sobat Dakwah akan berbincang-bincang terkait dengan tema syukur sebagai pondasi keikhlasan. Namun nanti dalam realitasnya, tentunya narasumber kita yang sungguh inspiratif ini, sungguh seorang sosok keibuan banget lah. Keibuan dalam konteks dakwah ini ya. Jadi nanti kita akan berbincang-bincang terkait dengan tema inspiratif kita kali ini, yaitu adalah syukur sebagai pondasi keikhlasan. Oke, yang pertama kami perkenalkan beliau Bunda Nung Asmaya, dan kita sering lebih dekat secara emosional karena beliau adalah sosok ibuan yang luar biasa di Fakultas Dakwah ini. Nanti terkait dengan peran-peran beliau di masyarakat tentunya akan dikontekstualisasikan dengan keikhlasan yang sudah diberikan dalam pengabdian masyarakatnya, dalam pengabdian agamanya, dan konteksnya tentunya sangat luas. Oke, untuk itu kita langsung saja berikan kesempatan kepada Bunda Nung Asmaya untuk mengulas dan memberikan pemaparan tuntas terkait dengan tema kita kali ini tentang syukur sebagai pondasi keikhlasan. Monggo, Bunda Nung, selamat sore. Selamat sore, Mas. Alhamdulillah, sehat ya Bunda ya? Sehat. Nah, tentunya sehatnya selalu dicerminkan dengan senyuman yang tulus. Nah, tulus dan ikhlas itu nanti bisa jadi salah satu indikatornya terlihat dari sosok wajahnya yang mungkin menjadi salah satu keindahan ketika dilihat, dipandang. Ya. Jadi memang nanti sosok orang-orang Islam bisa juga terinspirasi dari raut mukanya, gaya bahasanya, gaya language-nya misalkan. Nah, nanti mungkin dari perspektif, karena kebetulan beliau merupakan salah satu pengampu psikologi agama nanti. Bisa jadi nanti perspektif syukur itu dan ikhlas dalam perspektif psikologi, Bunda. Monggo Bunda, kami persilahkan untuk menyampaikan atau berbincang-bincang terkait dengan tema kita pada sore hari ini. Ya, terima kasih Mas Lutfi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, sobat dakwah yang kami cintai, kita berada di udara. Mudah-mudahan kita semua sehat, amin, senantiasa semangat mengawali tahun 2024. Mudah-mudahan syukur dan ikhlas senantiasa kita pegang, karena memang keduanya tidak bisa dipisahkan, Mas. Yang pertama itu syukur. Betulnya syukur itu kan secara bahasa itu berucap terima kasih, berucap bahagia, berucap syukur karena atas apa yang Allah berikan. Jadi banyak sekali nikmat-nikmat Allah yang kita terima gitu ya, yang semuanya itu kita dapati rasanya dengan mudah. Kenapa dengan mudah? Ya karena memang kita senantiasa menerapkan ajaran agama ya. Yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas itu kan membantu banget ya untuk kita bisa bahagia, untuk bisa mencapai apa yang kita inginkan. Ikhlas itu apa sih sebenarnya? Kalau dalam bahasa Arab itu kan ikhlas itu adalah membersihkan suatu yang sebetulnya pernah mungkin ada sedikit kotoran-kotoran lalu dibersihkan.
Beda dengan sofa ya. Kalau sofa itu kan bersih, murni, jernih, tidak ada yang mencampuri gitu. Tapi kalau ikhlas itu adalah ya sangat manusiawi. Pada saat kita ini kotor, ayo kita bersihkan. Tazkiyatun nafas. Mengarah pada apa? Yaitu pada zat adikodrati, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai orientasi, sebagai tujuan, begitu ya. Nah, kenapa misalnya kita harus ikhlas? Ya karena memang manusia itu pada hakikatnya fitrah gitu. Fitrah manusia itu bisa loh gitu, ikhlas gitu. Walaupun mungkin manusia itu kan bukan malaikat, jadi ada kotoran-kotorannya. Tetapi pirantinya itu ada, yaitu tazkiyatun nafas. Ya berusahalah gitu, kita itu berkarya, berkarir, bekerja gitu. Orientasinya tuh Allah gitu, orientasinya tuh ridho sama Allah gitu, ingin supaya Allah tuh meridhoi kita gitu kan. Jadi dalam konteks ini kita tidak boleh berhenti untuk ngurusi urusan dunia, boleh sebagai kendaraan, sebagai sarana, sebagai fasilitas, tetapi apa yang kita lakukan diarahkan pada mencari ridho Allah, dan itu pasti akan membuat kita lebih bahagia. Karena apa? Karena kalau kita hubungannya dengan Allah, tidak akan kecewa, tidak akan marah, tidak akan sedih, bahkan mungkin yang ada itu ya nyaman, bahagia. Mungkin tadi yang sampaikan Mas Lutfi tadi, selalu senyum, selalu apa, kelihatan tidak susah gitu kan. Karena memang tidak ada pamrih apapun kan gitu ya. Tidak susah, tidak takut gitu ya. Tidak takut, tidak marah, tidak kecewa gitu kan. Wah, itu kan luar biasa ya. Standarnya udah kelasnya tinggi gitu kan. Tapi memang manusia itu punya potensi itu. Kan kata di dalam psikologi agama tadi yang panjenengan bilang, manusia itu ada God spot gitu kan. Itu kan Ramachandran ya, salah seorang dosen dari Universitas California pada tahun 1997. Dia menemukan bahwa di dalam otak manusia itu ada syaraf yang berhubungan dengan Tuhan yang disebut dengan God spot gitu kan. Jadi manusia itu kalau dia mengenali dirinya bahwa ada potensi bertuhan, untuk sabar, untuk syukur, untuk ikhlas, sebetulnya kan tinggal mengembangkan aja gitu. Nah, kebanyakan dari kita berkarir, kita berkarya, kita berbuat lebih kepada menggugurkan kewajiban gitu. Tetapi yang sejatinya adalah berkarir, bekerja itu bukan untuk menggugurkan kewajiban, capek. Tapi lebih kepada karena saya memang menyadari itu adalah amanah untuk bisa lebih baik dengan Tuhan. Bisa lebih bermanfaat sehingga Allah suka. Ya istilahnya kalau dalam kita petakan kan ada istilah mahabbatullah, yang kedua adalah mahabbah fillah, yang ketiga adalah mahabbah lillah, dan yang keempat adalah mahabbatu yuhibbuhullah. Adalah mahabbatu yuhibbuhullah itu kan adalah melakukan sesuatu yang Allah suka, maka Allah pun akan suka kepada kita. Jadi kalau kita melakukan sesuatu atas apa yang Allah suka, maka Allah pun akan mendatangkan rasa suka kepada kita. Nah itu ya mungkin di sini kita insya Allah kalau syukur bekerja dasarnya ikhlas, maka akan lebih produktif, akan lebih aktif, akan lebih positif. Bahkan mungkin semua apa yang kita biasa temui, mungkin teman, sahabat, semua menjadi kekuatan buat kita. Tidak ada musuh, tidak ada persaingan, tidak ada kompetisi, tidak ada konflik, semuanya bersahabat semua gitu kan. Ya kan Mas? Ya, saya jadi begitu tersentuh dengan pernyataannya Bunda itu. Karena pernyataan Bunda yang sudah diberikan kepada kita sebagai sobat dakwah itu ternyata penuh kasih dan sayang. Karena begitu kita terima dengan diri kita sendiri, kan tadi konteks kata kuncinya ada terima, kasih, dan bersih. Kan membersihkan diri. Iya betul, terima kasih. Nah, terima, kasih, dan bersih. Kemudian muaranya adalah spiritual. Muaranya adalah ketauhidan, muaranya adalah keridhoan. Nah, ternyata untuk mencapai keridhoan itu dari konteks tadi yang sudah Bunda sampaikan, tidak lepas dari satu terima. Terima terhadap apa yang sudah diberikan Tuhan. Terima terhadap kondisi yang sedang sekarang dialami. Semua penerimaan itu bagian dari bentuk syukur itu. Tentunya terima itu tidak hanya sebatas menerima, tapi terus berikhtiar dengan segala peran, fungsi, aktivitas kita apa, peran kita apa, tugas kita apa, tanggung jawab kita apa. Nah, ternyata itu dioptimalkan. Itu bentuk penerimaan yang sejati. Contoh, Bunda Enung terima dengan perannya sebagai seorang dosen, ibu,
kemudian Bunyai dan sebagai seorang tokoh masyarakat, dia akan memberikan peran-peran yang optimal di masing-masing tugas dan fungsinya. Itu adalah bentuk penerimaan yang baik, Bunda. Iya, betul. Ternyata sejauh itu syukur itu perlu diimplementasikan. Jadi saya sampai ternyata wujud syukur yang tadi Bunda sudah berikan, yang tentunya muaranya pada keridhaan itu pada hakikatnya membersihkan diri kita. Pada hakikatnya tazkiyatun nafs. Dan ini yang paling tadi saya pengen mengembangkan perkara mahabbah, karena memang apalagi konteks sobat dakwah kita, saya yakin sebagian besar adalah para remaja, Bunda. Ada atau mungkin dalam konteks fase perkembangannya orang-orang yang sedang bucin ya. Ternyata mahabbah itu kan nanti kita dekati dalam perspektif syukur dan ikhlas. Ya, ternyata orang yang memiliki cinta itu ya salah satunya harus menerima pasangannya, salah satunya harus menerima kondisinya, salah satunya harus menerima kekurangannya dan bahkan menerima kelebihannya. Dan perlu ditunjukkan dengan kasih gitu. Iya. Nah, boleh nih, nah, karena tadi ada 4 mahabbah ya, Bun? Iya. 4 atau 5 ya, Bun? 4. Nah, nanti boleh dalam masing-masing perspektif itu dilihat, katanya barang siapa yang mencintai Allah maka dia akan mencintai siapa yang dicintai oleh Allah. Barang siapa yang mencintai siapa yang dicintai oleh Allah, maka dia akan mencintai apa saja yang dilakukan oleh siapa yang dicintai oleh Allah. Betul. Kalau saya cinta sama Bunda dalam konteks mencari ridha Allah, saya akan berarti sama saja saya mencintai sosok yang dicintai oleh Allah. Iya, betul. Nah, barang siapa kalau mencintai sosok yang dicintai oleh Allah, dia akan mencintai apa saja yang dilakukan oleh hamba yang dicintai oleh Allah. Betul. Berarti kalau Bunda melakukan ibadah, saya harus mengikuti ibadahnya, harus satu frekuensi ibadahnya. Betul. Nah, kalau kita cinta sama ulama, kalau kita sama nabi kita akan melakukan perilaku-perilaku atau kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang yang dicintai oleh Allah itu. Betul. Nah, tentunya saya pengen coba Bunda lebih merefleksikan lagi terkait dengan mahabbah tadi. Ya, jadi mahabbatullah itu diartikan adalah cinta segalanya ya untuk Allah gitu kan. Cinta kepada Allah itu memang perlu ada seperti ilmunya ya. Salah satu adalah mempelajari kalamullah. Karena apa? Karena apa yang Allah pesankan, apa yang Allah suka dan apa yang Allah tidak suka itu berarti kan harus ada bentuknya atau undang-undangnya, yaitu Al-Quran. Jadi Al-Quran itulah cara kita bagaimana mencintai Allah. Pelajari kan yang pertama. Karena itu ketika kita mencintai Al-Quran, berarti mahabbatu yuhibbuhullah. Nah, berarti mencintai apa yang Allah suka yaitu Al-Quran. Sama halnya ketika kita mencintai Rasulullah. Rasulullah itu ada kekasihnya Allah. Jadi kalau kita cinta kepada Rasulullah maka cinta kita pun sama halnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam sebuah kisah kan ada ya. Jadi haram hukumnya kalau ada di dalam darah daging kita itu cinta walaupun itu sedikit untuk dihancurkan oleh bumi. Gitu ya. Kenapa? Ya itu tadi banyak satu kejadian gitu ya, atau banyak kejadian-kejadian yang dia itu mahabbah kepada Rasulullahnya itu tinggi, atau para penghafal Quran yang mahabbah kepada Al-Qurannya itu tinggi, itu tidak hancur loh waktu di kuburan itu. Kenapa? Karena darah daging jiwanya itu memang selalu ada cinta kepada apa yang Allah cinta. Kan kayak gitu. Ya kita kan tahu deh siapa tuh para ulama yang pada saat pembongkaran di Mekah sana di Makkah itu tidak hancur, utuh gitu kan. Dicari tahu gitu ya. Ternyata memang dia itu adalah pencinta Rasulullah. Jadi jadi kalau kita bilang ya cinta kepada Allah itu jangan hanya kepada Allah gitu ya, tapi kepada apa yang Allah suka. Maka nanti Allah pun suka. Maka kembangkanlah cinta-cinta kita itu ya termasuk kepada alam semesta, kepada makhluk Allah, apa tumbuhan, apa hewan, itu semua adalah makhluk Allah. Kita cinta dengan lisan, dengan hati, bahkan dengan perbuatan, tidak hanya ngomong doang gitu gitu kan. Maka itu akan menjadi bukti kan gitu atas apa kita di dunia ini. Nah, selanjutnya juga kita tahu ya bahwa ada
beberapa macam ya, tingkatan orang ikhlas. Yang pertama adalah orang awam, yang kedua adalah orang khas, yang ketiga adalah khasul khas gitu kan. Kalau orang yang masuknya kategori awam itu adalah ikhlasul ibad. Jadi orang-orang yang ahli ibadah. Biasanya orang-orang yang ahli ibadah itu cinta kepada amal-amal soleh gitu ya. Karena memang dia ingin mendapatkan pahala, ingin jauh dari siksa dan ingin mendapatkan ridhonya Allah. Itu boleh loh. Boleh. Kita beribadah gitu ya. Karena saya ingin mendapatkan pahala dari Allah, ingin masuk surga dan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia gitu kan. Itu boleh. Maksudnya pada ikhlasul ibad. Ya orang-orang awam lah. Jadi kalau misalnya lah kok kamu pamrih gitu kan, ya kita kan awam, jadi kita beribadah itu karena satu kepentingan, tapi Allah kan yang dijadikan orientasi di situ, ingin mendapatkan ridho Allah, ingin dapat pahala dari Allah, ingin mendapatkan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat, itu kan seperti itu. Dan kebahagiaan dunia akhirat itu kan ada di dalam Al-Quran ya, surat Al-Baqarah ayat 201 kan. Jadi ada orang yang beramal untuk dunia, ada orang beramal untuk akhirat saja, dan ada orang beramal untuk dunia dan akhirat. Jadi dengan kata lain, syaidah fid dunia wal akhirat itu kan boleh diminta kan kayak gitu. Terus yang kedua ada yang disebut dengan ikhlasnya orang-orang muhibbin. Orang-orang muhibbin itu ya seperti Robiah Al-Adawiyah. Wah, itu. Jadi dia itu kalau Robiah Al-Adawiyah itu dia mencintai amal soleh gitu ya. Apa itu misalnya adalah cintanya kepada sholat, cintanya kepada ibadah, zikir kepada Allah dan sebagainya. Tidak lagi kepengen surga, tidak lagi kepengen namanya dijauhkan dari neraka. Sampai Robiah Al-Adawiyah gini bilang, kalau toh ibadahku karena takut dari takut dari neraka, tolong saya masukkan ke dalam neraka gitu. Kalau saya memang ingin masuk surga karena ibadah saya, maka jauhkan saya dari surga katanya gitu. Jadi yang diinginkan dari orang-orang yang khas itu atau ahli muhibbin itu adalah dia ingin hanya mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau yang ketiga kan masuknya kepada orang-orang yang ikhlasul arifin. Jadi khasul khas tuh jadi dia sudah bukan lagi ingin mendapatkan apa itu tadi yang pertama ataupun yang kedua ya, tapi dia ingin mendapatkan ya yang puncaknya di atas yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mungkin kalau orang-orang kita disebutkan syukur sebagai pondasi keikhlasan, berarti adalah bagaimana mekanisme kita di dalam mengelola gitu ya, mengelola kepentingan kita sebagai manusia yang di dalamnya kepengen A, kepengen B, kepengen C, boleh-boleh aja, itu kan manusiawi gitu ya. Tetapi bagaimana mengelola itu sampai pada orientasi yang kita tuju, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang baik menjadi pondasi, menjadi kekuatan kita untuk ikhlas kepada Allah. Tapi kalau syukur kita salah, yaitu mungkin tetap kita melakukan aktivitas dunia tapi tidak didasari dengan lillahi ta'ala, maka tidak menjadi pondasi kan kayak gitu. Jadi yang syukur menjadi pondasi ikhlas itu adalah syukur karena memang diarahkan untuk menemukan cintanya Allah Subhanahu wa taala, ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seperti itu kayaknya ya. Dari Allah dan untuk Allah. Kalau zaman orang dulu itu katanya Allah dulu, Allah lagi, Allah terus katanya itu kan betul. Sering kita mendengarkan itu. Tapi ini dari Allah dan untuk Allah. Nah, katanya begini juga, ada disebut dengan rute perjalanan ikhlas. Jadi rute perjalanan ikhlas itu niatnya diawali dengan kata Allah, berproses dengan Allah dan berakhir dengan Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita terlahir ke dunia itu kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu adalah titik awal kelahiran kita. Dan proses kita mengisi hidup kita, bersyukur tadi dengan ibadah-ibadah tadi adalah isinya. Bagaimana langkahnya, ucapannya, perbuatan, peran-perannya, semua diarahkan, diatur dengan aturan-aturan yang Allah berikan. Lalu nanti kita juga berakhir dengan untuk Allah, yaitu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali. Jadi dengan kata lain, hidup kita yang sekarang dijalani itu adalah perjalanan menuju innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu kan.
Masya Allah, ternyata kalau sudah berhubungan dengan Allah itu, padahal kita tadi mulai dengan penerimaan. Iya, betul. Kita mulai dengan syukur itu penuh dengan penerimaan. Dalam konteks apapun kita penuh dengan penerimaan diri, penerimaan lingkungan, penerimaan konteks lain. Ternyata tidak terasa Bunda. Waktu kita padahal menurut saya ini, karena mungkin perbincangan kita penuh dengan rasa cinta Bunda. Apalagi ekspresi kita, ekspresi orang-orang yang senang mencintai, senang ingin mencoba belajar untuk bagaimana rahmannya Allah, bagaimana rahimnya Allah. Ternyata waktu kita sudah hampir selesai untuk memperbincangkan. Ada closing statement ini. Nah ini sebenarnya yang akan kita pancing itu. Ini Mas, yang panjenengan bilang penerimaan ya. Itu sebetulnya ada sebuah hadis Mas. Coba Bunda. Man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Jadi panjenengan kan selalu bilang bagaimana kita eksternalisasi nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan kita sehari-hari, karena sebetulnya kalau kita mengenali diri kita di dalamnya ada cinta, ada terima, ada kasih gitu ya. Itu dia. Maka nanti itu sebetulnya kan sifat-sifat Tuhan tuh ada di kita. Mau nggak tuh mengeksternalisasinya? Kita ini kan perwujudan dari cintanya Allah. Cintanya Allah. Kita lahir ke sini karena cintanya Allah. Di sini ada cinta Mas. Bahkan kita dipertahankan di sini itu karena cintanya Allah. Dengan segala macam kekurangan dan keburukan kita. Maka kita berproses dengan cinta, Masya Allah. berakhir dengan cinta. Nah, Masya Allah. Itu dia. Coba dari tema syukur sebagai pondasi keikhlasan muncul sebuah kata yang paling indah, yaitu mahabbah, cinta. Terima kasih Sobat Dakwah, ternyata tidak terasa obrolan kita dalam Islam inspiratif itu sudah akan segera berakhir. Tadi sudah disampaikan closing statement dari narasumber kita, Bunda Nung Asmaya. Kami ucapkan terima kasih. Jangan lupa like and subscribe YouTube Fakultas Dakwah UIN Saizu. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kita tutup dengan sama-sama membacakan hamdalah. Terima kasih Bunda. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan bermanfaat. Mudah-mudahan bisa diterima oleh Sobat Dakwah kali ini. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.